kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Teman-teman sahabatku semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin, baru saya makan guys. Udah kenyang ini guys, alhamdulillah. Guys, teman-teman sahabatku semuanya, ini pesan datang dari saudara kita seiman seagama. Beliau ini orang Melayu guys. Beliau ini sebenarnya berpesan, menyampaikan pesan ini kepada saudara-saudaranya yang ada di Malaysia. Namun bagi gua pesan ini bukan hanya untuk orang Malaysia, tapi juga buat orang Indonesia. Karena di Indonesia itu banyak sekali guys yang mendukung Israel gitu. Gua sanksi ya dengan orang-orang yang mendukung Israel ini, yang pro dengan Israel. Apa mereka itu punya kepala tapi nggak ada isinya ya? Sampai mereka nggak bisa berpikir gitu. Kenapa gue bilang gitu? Nenek moyang kita dulu 78 tahun kita merdeka. Kenapa ada 17 Agustus? Karena ada hari kemerdekaan. Karena kita berhasil merdeka dari penjajahan. Bener nggak? Bener dong. Tanpa ada penjajahan, maka tidak akan ada hari kemerdekaan. Perayaan kemerdekaan tidak akan ada. Dikarenakan ada penjajahan dan kita berhasil memerdekakan diri, maka ada hari kemerdekaan. Seharusnya sampai di situ aja kalian udah bisa berpikir. Hey, buat orang-orang yang pro dengan Israel, sampai di situ aja kita sudah bisa berpikir. Hamas yang dibilang kalian itu teroris, mereka itu sedang berjuang memperjuangkan tanah kelahirannya. Seperti dulu Bung Tomo berteriak Allahu Akbar, berperang mereka melawan penjajah. Sama seperti saat ini yang dilakukan Hamas. Mereka sedang mempertahankan, sedang mengusir penjajah dari tanah kelahirannya. Gitu. Hei, kalian, di mana isi kepala kalian gitu? Masa iya kalian tuh, ya sekarang kalian tidak hanya merasakan kenikmatannya kemerdekaan. Kalian tidak merasakan betapa sakitnya melawan penjajah. Betapa sakitnya ketika orang-orang tua kita dulu dijadikan pekerja paksa oleh Belanda, pekerja paksa oleh Jepang. Dipaksa mereka, hasil buminya diangkut ke negara mereka. Orang-orang tua kita dulu disiksa. Berapa juta nyawa melayang hanya demi memerdekakan Indonesia. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Palestina. Mereka ingin merdeka, mereka punya hak dong. Bukankah Imam Bonjol dulu pernah dicap sebagai teroris oleh penjajah Belanda? Seperti halnya yang kalian tuduhkan kepada pejuang-pejuang Palestina. Hai guys, dengar dong, dengar. Buka otak kalian guys. Berpikir pakai hati gitu. Kalau kalian ingat di bulan Agustus, disitulah hari kemerdekaan kita. Tanpa adanya perjuangan,
kalian tidak akan merasakan keenakan seperti sekarang ini, kenikmatan seperti sekarang ini. Punya punya kepala tapi nggak ada isinya. Gimana sih? Assalamualaikum, hai. Untuk orang Malaysia yang menyokong Israel ataupun yang neutral, video ni adalah untuk kau. Yeah. Kau tahu kan yang negara kita Malaysia pun baru je merasa 66 tahun kemerdekaan. Ya, benar. Selepas kita dijajah oleh British. Kau tahu tak betapa susahnya nenek moyang kita dulu nak mencapai kemerdekaan? Dorang bermati-matian berjuang untuk kita cucu cicit ni dapat rasa kemanisan kemerdekaan tu, dapat rasa kemanisan kebebasan tu. Sekarang ni Israel tu adalah penjajah. Sama seperti setiap negara yang dijajah, kita nak kemerdekaan, kita nak kebebasan. Begitu jugalah dengan Palestin. Do you condemn Hamas? No, I don't condemn Hamas. Hamas tu adalah pejuang tanah air diorang. Diorang ni adalah resistance. Kalau negara kau dah dijajah, takkanlah kau nak berdiam diri dan tak melakukan retaliation terhadap penjajahan tersebut. Hamas berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan untuk Palestin. Mereka nak bebas daripada cengkaman kuku besi Israel. Diorang nak negara diorang balik. Itu je apa yang korang susah sangat nak faham. Demografi dia mungkin tak sama, tapi konteks dia masih lagi sama. Kita tengah bercakap tentang perjuangan menentang penjajah dan Israel tu penjajah. Kita ni dengan Palestin ni sama. Beza dia cuma kita ni pernah dijajah dan diorang ni sedang dijajah. Benar. Apa yang kau tak faham? Benar. Dah lah jajah negara orang, basic human rights pun tak bagi. Punca air diorang simen. Makanan tak cukup. Nak kibar bendera sendiri pun tak boleh. Itu satu jenayah. Israel tak bagi. Tu belum lagi cakap pasal bentuk-bentuk jenayah yang orang Israel, Zionis, tentera Israel buat dekat orang-orang Palestin. Belum lagi cakap tentang bentuk-bentuk racism yang berlaku dekat sana. Honestly, kalaulah nak disenaraikan bentuk-bentuk jenayah dan juga jenayah perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestin sampai subuh esok pun tak habis. Korang tahu tak yang dekat Israel diorang siap ada skin bank? Korang tahu tak skin bank tu apa? Kalau kat Malaysia, bank kita ni untuk simpan duit, untuk simpan emas. Dekat Israel, dia ada skin bank yang mana bank kulit ni adalah bertujuan untuk membantu, katalah, tentera-tentera Israel yang kulit diorang teruk, rosak disebabkan oleh peperangan ke apa, benda lah, tak kisahlah. Okay? So, diorang ambil kulit oleh orang Palestin yang diorang dah bunuh ni, diorang siat, kemudian diorang simpan untuk kegunaan orang-orang Israel. Sumpah, betul-betul tengah tahan diri I daripada mencarut sekarang ni. And then maybe lah ada orang cakap, oh yang jahat tu hanyalah Zionis, hanyalah penguasa atau kerajaan Israel. Yang jahat tu hanyalah tentera Israel. Korang dah lupa ke video-video yang viral tentang orang-orang Israel yang menghina orang-orang Palestin, okey, disebabkan oleh kehilangan diorang, kematian yang diorang alami, dan kualiti hidup diorang yang tak ada elektrik, yang tak ada air. Korang dah lupa ke? Belum lagi cakap pasal pandangan orang Israel dekat orang Palestin. Kalau korang tengok video tentang interview yang dilakukan terhadap orang Israel, apa diorang rasa, apa diorang punya pandangan terhadap orang Palestin ni, korang akan rasa macam diorang ni manusia ke? Diorang tak rasa yang orang Palestin ni sebagai manusia. Tahta orang Palestin tu jauh lagi rendah daripada binatang. Betapa hina, jijiknya orang Palestin ni, sebab diorang rasa sampai tahap orang Palestin ni tak layak hirup udara yang sama dengan diorang, because they are God's chosen people. Puih. Jadi sebelum korang nak sokong Israel ataupun I'm neutral about this, I'm not picking sides like Selena Gomez, okay? Korang tengok balik sejarah negara korang sendiri. Betapa teruknya orang Melayu ditindas oleh penjajah British, betapa teruknya orang Cina dihina oleh penjajah Jepun.
So tak kisahlah ini orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, Bumi Putera ke, penjajah tetap penjajah. Dan perjuangan orang Palestin ni adalah perjuangan kita, bangsa Malaysia yang pernah dijajah suatu masa dahulu. Selagi Palestin tak bebas, kita semua tak bebas. Sebenarnya video ini bukan hanya untuk orang Indonesia. Kenapa gue reaction video ini? Karena menurut gue ini pesan bukan hanya untuk orang-orang Malaysia. Ini juga untuk orang-orang Indonesia. Kenapa? Di Indonesia sangat ramai orang yang menyokong pro dengan Israel. Itulah yang saya katakan tadi. Seakan-akan mereka hanya punya kepala tapi gak punya isi. Punya kepala tapi gak punya isi. Apa mungkin? Aku juga gak tahu ya. Kan di Indonesia tuh banyak keturunan-keturunan Yahudi yang sampai sekarang eksis. Bahkan di Jakarta juga ramai, di Manado, di Surabaya juga ramai. Jangan-jangan mereka adalah keturunan itu. Kenapa mereka bisa pro dengan Israel? Yang herannya, sekarang sedang viral nih, ada seorang ustadz yang mendukung Israel. Dia bilang pro dengan dia mendukung Palestina. Tapi tidak suka dengan perjuangan orang Palestina. Gimana sih? Di sana memang ada Hamas, ada Fatah. Sama seperti dulu kita di Indonesia. Di sana ada sebagai panglima perangnya ada Tuanku Imam Bonjol. Banyak juga dari kalangan sultan dari yang memperjuangkan negara kita dulu. Sama seperti itu. Kenapa kita harus Apa kalian nggak ini? Iya, memang kita itu nggak pernah merasakan dijajah. Tapi apa kalian nggak berpikir betapa susahnya orang-orang tua kita, nenek moyang kita dulu memperjuangkan hanya demi kita loh. Demi kita, anak cucunya, anak cicitnya ini. Mereka itu tidak memikirkan dirinya sendiri, guys. Nenek moyang kita dulu tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Bahkan mereka rela kehilangan nyawanya hanya demi kita. Sama seperti orang-orang Palestina yang dirasakan oleh orang-orang Palestina sekarang. Anak-anak mereka, coba kalian lihat. Bayi, guys, mati. Seorang ibu yang melahirkan, mengubur anaknya sendiri. Seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya, mengubur ibunya sendiri. Dengan waktu 12 jam. Sekarang sudah mau 4.000 nyawa, lebih dari 4.000 nyawa sudah melayang di Palestina. Guys, kemana pikiran kita, guys? Coba. Malah yang disalahin pejuang Palestina. Mereka itu sedang berjuang untuk memerdekakan negaranya, memerdekakan anak cucunya ke depan, memerdekakan bangsanya dari penjajahan Zionis Israel. Astaghfirullahaladzim. Malu kita. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat, guys.